Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan li jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Al-ayah, sadaqallahul alim, amma ba'du. Pemirsa Ramadan bersamamu yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan yang telah lalu. Dan saya buka dengan pantun ya. Tanaman pandan daunnya patah, ikan nila masuk ke jala. Kajian Ramadan tak keluh kesah. Semoga kita mendapat pahala. Pemirsa Ramadan bersamamu yang dirahmati Allah, pada kajian kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang memang agak sensitif. Makanya saya membawa beberapa sumber supaya nanti tidak ada kesalahan di sana. Walaupun kita manusia tentu tempatnya bersalah. Bismillah ya, jadi kita akan kaji tentang fikih perempuan di bulan Ramadan. Ini terkait problematika haid dan hutang puasa. Ini sangat sensitif karena terutama untuk para ibu dan juga para kader remaja putri yang masih bingung atau kadang mengabaikan hal ini. Pemirsa Ramadan bersamamu, polemik mengenai kewajiban puasa Ramadan bagi perempuan yang sedang haid itu sudah mencuat sejak ada penafsiran pribadi. Ya, saya nggak perlu sebut namanya, dalam artikel yang terbit di Suara Muhammadiyah sudah cukup lama, tapi masih terus dibicarakan karena saat itu edisinya sudah Februari 1994 ya, 1994. Jadi ini sudah cukup lama. Penafsiran tersebut menimbulkan kesan bahwa perempuan yang selama ini tidak berpuasa saat haid dan menggantinya di hari lain dianggap keliru dan perlu bertobat. Bahkan dikatakan sebelum pintu tobat tertutup. Nah, tentu ini menimbulkan keresahan. Nah, kita sebagai warga bersyarikatan, tentu kita juga memohon fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, di situ menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak mencerminkan sikap resmi Muhammadiyah. Ketentuan mengenai puasa bagi perempuan haid telah lama ditetapkan dan hingga kini tetap berlaku. Pemirsa Ramadan bersamamu, dalam maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 tahun 1994 juga yang merujuk pada keputusan Muktamar Tarjih 1939 di Medan, ditegaskan bahwa haid merupakan mani atau halangan syar'i, bukan rukhsah atau keringanan yang sebagaimana sering kita sebut ya. Itu artinya bahwa perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan menjalankan puasa Ramadan. Namun puasa yang ditinggalkan tersebut wajib diganti atau diqadha di hari lain setelah Ramadan. Nah, ketentuan ini tentu berbeda dengan kondisi sakit atau bepergian yang oleh sebagian ulama dipahami sebagai keringanan. Dalam kondisi tersebut, seseorang boleh berpuasa, tapi selama itu tidak memberatkan. Nah, ini tadi saya baca surat Al-Baqarah 184 pada pembuka ya. Jadi di situ yang disebut yang safar maupun yang sakit. Nah, faman kana minkum maridan aw ala safarin, yang sakit ataupun dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi diganti di hari yang lain. Tentu berbeda dengan yang
haid, karena di situ yang mampu boleh ya, yang mampu boleh tetap berpuasa. Nah, pemirsa Ramadan bersamamu, Majelis Taklim Muhammadiyah juga mendasarkan ketentuan ini pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri yang dicatat dalam Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari disebutkan bahwa ini perempuan yang sedang haid tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa. Jadi alaisa idza hadas lam tusalli wa lam tasum, kulna bala. Jadi ada pertanyaan, bukankah wanita itu bila sedang haid atau bila sedang haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Gitu. Jawab mereka, bala ya, kulna bala, ya gitu. Mereka berkata, menjawab ya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi perempuan haid itu memang tidak menjalankan puasa Ramadan. Namun terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mu'adzah yang menjelaskan bahwa perempuan haid diperintahkan mengganti puasa yang ditinggalkan, namun tidak diperintahkan mengganti sholat. Itu ya. Jadi jelas bahwa di zaman Nabi banyak juga pertanyaan yang diriwayatkan oleh para sahabat perempuan ya, Mu'adzah di sini yang haid itu mengganti puasa. Termasuk cara penggantiannya juga boleh dengan berturut-turut, tapi juga boleh berseling-seling. Demikian pemirsa Ramadan bersamamu. Mungkin nanti bisa kita sambung pada kajian di tempat yang berbeda agar lebih dapat kita pahami sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sempurna. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.